PB Movie di sini, pemuda ini kehilangan ayahnya yang mengalami serangan jantung saat bekerja. Semenjak itu, dia berubah menjadi pemuda yang mungkin kehilangan arah. Bahkan dia mencoba menjadi seorang pria sejati dengan melakukan pemantapan dengan pembantunya sendiri. Ya, film dengan judul Pisau Portal yang dirilis pada tahun 2000 ini akan menceritakan kisahnya. Film ini berlatar belakang di Athena pada tahun 1966. Kala itu, seorang pemuda bernama Dimitri bersama temannya berada di sebuah bangunan yang masih dalam pembangunan. Di sana ada ayahnya yang bekerja sebagai arsitek bangunan tersebut. Tapi bencana mulai terjadi di sini. Kala itu beberapa orang petinggi atau sejenis direktur datang ke lokasi sambil marah-marah pada ayahnya Dimitri. Bangunan yang mereka minta tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Direktur ingin dibuatkan gedung lantai 6, tapi ayahnya Dimitri malah membangun 8 lantai. Dia yakin kalau bangunan ini akan menjadi bangunan yang paling megah nantinya di kota tersebut. Karena terus-terusan dibentak, ayahnya terkena serangan jantung hingga tersungkur dan akhirnya meregang nyawa. Hari itu menjadi hari yang menyedihkan bagi keluarga Dimitri. Ibunya bersedih, namun dialah yang paling merasa kehilangan. Meskipun Dimitri pada dasarnya berada di lingkungan orang yang berada, tentu saja kehilangan sang ayah sangat terasa bagi hari-harinya, apalagi di usianya yang sudah menginjak masa puber. Dimitri mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, salah satunya tentang lawan jenis. Di rumah, dia memiliki 2 orang pembantu yang cantik, Gina dan Viso. Namun yang paling menarik perhatian adalah Gina. Dimitri terlihat sering memperhatikan mereka hingga ketahuan, sehingga Dimitri beralasan ingin mencari sarapan sebelum ia berangkat sekolah. Dimitri memiliki 2 orang sahabat bernama Sikimakis dan Antonius. Dimitri terkadang iri melihat Antonius punya kekasih. Ya, setidaknya ada yang bisa diajak pegangan tangan. Semenjak meninggalnya sang ayah, rumah Dimitri jadi sering kedatangan tamu. Mungkin mereka ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan sang janda kembang. Salah satunya adalah pria bernama Apostolos. Diketahui memang dia sudah lama dekat dengan ibunya Dimitri, jadi kesempatan itu akan dia manfaatkan kembali. Apalagi Apostolos adalah seorang pria yang bisa dibilang memiliki kekuasaan dan harta yang banyak. Namun pemandangan itu tidak disukai oleh Dimitri. Jadi dia melipir ke atas untuk mencari udara segar, tapi lagi-lagi dia menemukan pemandangan yang indah. Posisinya berhadapan langsung dengan jendela. Kamar Gina yang lagi mencoba pakaian dalam baru. Suatu malam di rumah mereka kedatangan tamu yang tidak lain adalah Apostolos. Sudah jelas tujuannya mau apa, namun kala itu Dimitri bertindak tidak sopan dan menyinggung kehadirannya. Tentu saja ibunya tidak senang akan hal tersebut. Dimitri makin hari makin tidak betah berada di rumah, dan kebetulan malam itu dia diajak Antonius nongkrong di sebuah kafe. Di sana dia dikenalkan dengan cewek bernama Xenia. Mereka minum bersama, ngobrol bersama, dan ujung-ujungnya Dimitri teler. Dia dibawa pulang dan tentu saja terkena omelan dari ibunya. Kenakalan Dimitri tidak hanya sampai di situ. Esoknya dia ketahuan ibunya lagi baca buku dewasa. Memang ibunya mengerti kalau Dimitri sudah beranjak dewasa, namun menurutnya belum waktunya karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hingga Dimitri benar-benar siap nantinya. Semenjak ayahnya tiada, ibunya Dimitri jadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi kala itu dia harus pergi ke Paris untuk beberapa hari. Bosan karena tidak ada kerjaan dan tidak ada teman ngobrol, Dimitri mencoba mendatangi Viso tapi tidak ada. Ya, jadi dia pergi ke ruangan Gina. Mengobrol bersama. Gina adalah suatu pengalaman yang baru untuknya, apalagi Gina lebih suka membahas masalah kedewasaan. Karena terbawa suasana, Dimitri sempat bertindak nekat kepada Gina. Namun Gina menolak karena Dimitri masih dianggap bocah baginya. Ya, setidaknya Dimitri sudah menang banyak sedikit. Semenjak malam itu, Dimitri benar-benar penasaran. Jadi dia meminta Sikimakis untuk menunjukkan di mana sarang kupu-kupu malam. Dia ke sana dan akhirnya berhasil. Sudah seminggu lamanya, akhirnya ibunya Dimitri kembali. Dia membawakan hadiah dan baru saja menjalani operasi hidung supaya lebih mancung. Malamnya, Dimitri dan Antonius jalan-jalan menggunakan mobil. Mereka mengajak Xenia dan temannya. Kalian sudah tahu mereka mau ngapain. Mereka mojok di bukit. Tapi di sini sesuatu yang aneh terjadi pada Dimitri. Dia tidak mau diajak bermesraan. Dia membisiki Xenia sambil mengatakan kalau dia terkena penyakit kelamin. Xenia terkejut. Dia mengajak temannya, lalu buru-buru pulang karena ketakutan. Dimitri terkena sifilis akibat bermain dengan kupu-kupu malam. Dimitri dan Antonius mendatangi teman ayahnya yang tak jauh dari sana. Dia diminta untuk segera menemui dokter supaya tidak terjadi hal yang lebih parah. Sampai suatu malam, di rumahnya kembali mengadakan acara. Saat lagi ramai-ramainya,
Dimitri berteriak kalau dirinya terkena penyakit sifilis. Seketika semua orang terdiam. Dimitri lantas dibawa ke dokter. Beruntung, dokter mengatakan kalau Dimitri hanya mengalami infeksi ringan saja. Dia diberikan antibiotik dan akan pulih dalam 2 minggu ke depan. Dimitri kembali bisa tersenyum pada akhirnya. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya dan Apostolos resmi menikah. Meskipun begitu, Dimitri tidak terlalu setuju. Tentu saja Dimitri akan merasa asing melihat ada orang lain di rumahnya, apalagi malam itu dia mendengar suara-suara dari kamar ibunya. Dimitri yang kesal mengerjai mereka dengan melemparkan petasan di depan pintu kamar ibunya. Esok harinya, ibunya dan Apostolos akan pergi bulan madu, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk mengadakan pesta di rumah. Tentu saja itu adalah ide dari Antonius. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Teman-temannya menjadi liar dan merusakkan beberapa barang hingga menjarah. Dimitri pun kena omel dari ibunya. Apa yang dilakukannya ini sungguh tidak bertanggung jawab. Dimitri dikurung di kamarnya sebagai bentuk hukuman. Pamannya yang mengetahui itu lantas tidak terima dan mengajaknya ke rumah. Di sana Dimitri diperlihatkan rekaman video keluarga mereka. Tentu saja ada mendiang ayahnya juga. Dimitri tahu kalau masa-masa itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Tapi dia bersyukur pernah punya ayah sepertinya. Sampai suatu malam, rumah Dimitri kembali kedatangan tamu-tamu penting untuk makan malam. Diam-diam Dimitri pergi ke dapur dan memasukkan cairan ke dalam sup yang akan dihidangkan. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Mereka yang memakan sup itu menjadi liar dan tak terkendali. Cairan itu Dimitri dapatkan dari temannya, Antonius, yang katanya bisa membuat orang menjadi hilang kendali. Setidaknya Dimitri merasa puas bisa mengerjai mereka, orang-orang yang tidak disukai ayahnya, dan kini ibunya juga telah menjadi bagian dari mereka. Itulah tadi alur cerita film Pisau Portal. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.